Kalau di Mataram jam 4 ya? Iya, jam 4. Jam 4. Berarti harus on time karena maghrib. Kalau saya sekarang mau ke Mas Widodo. Oke. Udah kedengeran, Mas? Kedengaran. Maaf. Jadi tadi kan ada penangkapan petani Jambi, kemudian review. Juga kan di Malang ada teman-teman mahasiswa yang aktif melakukan aksi Kamisan dan juga mendampingi petani desa Tegal Rejo di Sumbermaji, Kabupaten Malang ya, yang sedang berjuang pertahankan lahannya dari apa istilahnya yang berkonflik dengan PTPN. Kemudian ada Bung Fitron, dia adalah jurnalis pers mahasiswa yang juga meliput perjuangan warga menolak tambang emas di Gunung Tumpang Banyuwangi. Tumpang Pitu. Dan Salakan ya. Nah, jadi kita kan ingin kemudian kita ingin tahu bahwa penangkapan ini kan tidak lahir dari ruang hampa. Perintah untuk penangkapan ini kan tidak bebas kepentingan. Pertanyaannya, apakah alasannya? Kan begitu. Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukannya? Yang ketiga, untuk tujuan apa? Lalu berikutnya, pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apa ada kekuatan di belakangnya? Nah, kalau kita kembali ke topik diskusi ini soal oligarki. Sebenarnya oligarki ini sebenarnya juga tidak buruk. Ia terpilihnya dari sedikit orang. Jadi memang hanya orang cerdik pandai. Seperti Sokrates kan tidak setuju dengan demokrasi. Menurut Sokrates, demokrasi itu buruk karena kita kemudian memilih orang-orang dungu yang duduk di parlemen misalnya. Ya walaupun apa yang dikatakan Sokrates bisa saja relevan kan hari ini. Tetapi kata oligarki itu sekarang kan tercemar. Misalnya oligarki di Indonesia. Oligarki di Indonesia hanya segelintir elit yang berkuasa. Tetapi oligarki di Indonesia tidak benar-benar oligarki yang dibayangkan oleh Sokrates. Oligarki yang juga bercampur dengan demokrasi. Kita lihat dalam demokrasi liberal yang berbiaya tinggi, hanya orang-orang itu saja. Seperti apa? Kemarin kan hanya 2 orang saja yang menjadi capres misalnya. Hanya saja oligarki di Indonesia ini yang berbeda dengan oligarki di negara lain. Oligarki di Indonesia, oligarki yang bagi-bagi. Mengapa? Karena oligarki di Indonesia mengandalkan atau hidup dan gemuk dari ekonomi ekstraktif. Pengurasan sumber daya alam secara langsung. Dan itu harus bagi-bagi. Aparat keamanannya dapat, politisinya dapat, pengusahanya dapat, pejabatnya dapat. Jadi kalau kita lihat penangkapan para aktivis ini, itu karena mengganggu kesempatan oligarki untuk melakukan akumulasi modal melalui ekonomi ekstraktif. Coba diperiksa, Ravio misalnya. Mengganggu, betul yang dikritik staf susnya, tapi di belakang staf sus itu, ini kan oligarki Indonesia, oligarki bagi-bagi. Termasuk yang di Tegalrejo, yang mahasiswa di Malang. Berhadapan dengan PTPN. Termasuk tambang emas ya, yang Fitron tadi. Lalu di Jambi juga. Coba dilihat. Ada korporasi tidak di belakangnya. Nah, kalau saya melihat ini kesempatan bagi, jadi dalam oligarki di Indonesia, oligarki bagi-bagi, kolaborasi,
antara penguasa dan pengusaha kesempatan untuk apa istilahnya, mengatasnamakan darurat. Oke. Jadi dalam kondisi yang darurat ada state of exception. Semuanya boleh karena pengecualian, kan begitu? Tanpa pengecualian boleh, yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Membubarkan demonstrasi misalnya. Seperti di Mataram, demonstrasi mahasiswanya berjarak, tidak banyak, lalu dibubarkan. Waktu itu aksi mimbar bebas, dan korlapnya mengatur jarak, dan jumlahnya memang tidak banyak karena mahasiswa sedang libur. Lalu polisi yang jumlahnya lebih banyak, dan resiko menularnya akan lebih besar kalau dia naik bus AC misalnya, kan ada itu minibus, atau naik truk lalu bersamaan, itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan demonstran karena kampus sedang libur, lalu memukul, menendang dan membubarkan mahasiswa. Kalau sebelumnya bisa saja aparat yang melakukan kekerasan diprotes oleh publik, mendapat kritikan, tetapi justru netizen justru mendukung upaya kekerasan Polri atas nama kesehatan, social distancing. Nah, kemudian yang kedua, menarik apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, termasuk Mas Mukti tadi. Saya coba tidak ingin mengulangi, tetapi saya ingin mengambil yang mungkin belum dibahas. Soal, ya tadi Mas Mukti menyebutkan soal kepanikan. Nah, tetapi saya ingin mencoba dari perspektif yang lain, walaupun saya sangat sepakat dengan Mas Mukti tadi. Kalau kita lihat misalnya, oligarki ini menimbulkan kesenjangan yang luar biasa. Misalnya, dalam sejarahnya, zaman Romawi kuno misalnya 500 senator pada zaman Romawi kuno, jarak kekayaannya, kesenjangannya dengan para Buddha, ini dengan para Buddha, itu 10.000 kali lipat. Lalu di Amerika, misalnya Prof. Withers membandingkan jarak 500 orang kaya di Amerika dengan orang miskin di Amerika, itu jaraknya 20 kali ribu. Nah, di Indonesia, misalnya 50 orang terkaya, karena di Indonesia memang justru sedikit orang terkaya, tetapi 1% orang kaya menurut statistik dan berbagai sumber data ekonomi itu menguasai 50% dari kekayaan nasional. Nah, kalau kita lihat jaraknya, kesenjangannya, 50 orang terkaya di Indonesia itu dengan orang miskin ya di Indonesia itu 630.000. Bisa dibayangkan kalau PSBB atau karantina wilayah, tapi kan ini PSBB, karantina wilayah gratisan kan? Itu bisa dibayangkan kalau ini berlangsung lama. Ini kan seperti sumbu pendek, seperti api dalam sekam, tinggal menunggu pemantiknya. Kan seperti itu ya, karena kalau di luar bisa saja tabungan orang-orang itu bisa untuk hidup setahun. Nah, di sini misalnya. Nah, lalu atas dasar itu kemudian, kalau apakah ini kepanikan atau ini sebenarnya pemanfaatan keadaan? Bisa saja yang satu sisi mengurangi polarisasi, bahaya polarisasi, tetapi di satu sisi
ini juga masa-masa darurat ini juga bisa dimanfaatkan. Teman-teman mungkin pernah membaca risetnya Naomi Klein ya, Disaster Capitalism. Jadi kesempatan mencuri uang rakyat yang kesenjangannya sudah berlipat 630.000 tadi antara orang terkaya, 50 orang terkaya dengan orang miskin di Indonesia. Penetapan keadaan darurat, ini kesempatan mencuri uang rakyat atas nama darurat. Misalnya, kita tidak boleh lupa dari sejarah. Tahun 97 ya, 98, BLBI. Berapa uang yang dirampok, yang dicuri oleh korporasi misalnya. Dalam program BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia misalnya. Kemudian tahun 2008, kasus Bank Senturi. Nah sekarang Perpu nomor 1, tahun 2020, di situ terselip pengecualian pertanggungjawaban hukum bagi para pejabat terkait dalam penggunaan keuangan negara untuk penyelamatan krisis ekonomi dari pandemi corona tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pembungkaman para aktivis, apakah ada hubungannya dengan mereduksi kontrol sedini mungkin sebagai tindakan preemptif untuk memuluskan misalnya? Ini kan pertanyaan besar kan? Kalau kita mengandaikan penangkapan aktivis itu tidak lahir dari ruang hampa. Halo? Tidak terputus saya? Iya, ya, enggak. Dengar. Oh, karena senyap suaranya. Lagi mendengarkan, Mas. Ya. Kalau kita lihat, misalnya, implementasi Perpu itu kan stimulus mencapai 405,1 triliun ya. Ya. Dari angka itu, 75 triliun untuk bidang kesehatan. 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi sosial. Pemulihan ekonomi nasional. Nah, artinya apa? Dari alokasi anggaran jumbo itu, misalnya, dipakai untuk belanja di sektor kesehatan, termasuk pengadaan alat pelindung diri, tenaga medis, dan sebagainya. Lalu insentif perpajakan, yang 70,1 triliun, siapa yang paling menikmati itu? Kemudian 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Walaupun BI sendiri sudah mengatakan tidak akan bailout, tapi ya kita perlu juga melakukan kontrol, misalnya seperti Stafsus ya, 2 Stafsus itu kan seperti puncak gunung es sebenarnya. Nah, artinya apa? Ini membuka peluang moral hazard. Jadi kalau kita hubungkan dengan hantu anarko lalu penangkapan aktivis misalnya, ya semua ini sebenarnya tidak bebas nilai, tetapi di dalamnya syarat dengan kepentingan. Seperti tadi disebutkan, menarik tadi yang disampaikan, mengapa tidak menggunakan isu komunis. Ini kan anak-anak muda. Para aktivis ini lahirnya tahun berapa sih? Kalau kembali ke tahun 65, itu kan jelas tidak mungkin. Apalagi rakyat, ya setelah tahun 98 malah ya. Nah, jadi
lalu dihubungkan dengan hantu anarko. Jadi kalau kita mendengar anarkisme, ini ada salah kaprah di benak kita. Ketika kita mendengar kata anarki, pasti kita membayangkan ya itu hubungannya dengan perusakan, kekacauan, penjarahan, kan begitu ya? Iya. Padahal kalau kita belajar filsafat tentang anarkisme, bukan itu. Itu salah kaprah karena memang media sering mengutip atau mengartikan anarkisme dengan kekacauan, kepenjarahan, kemudian perusakan. Banyak memang aliran-aliran dalam anarki. Tetapi maksud anarki di sini, anarkisme itu tak ingin adanya hierarki. Contoh misalnya masyarakat Eskimo. Itu salah satu contoh penganut paham anarki yang dapat hidup damai selama berpuluh-puluh tahun dan mereka hidup tidak dalam hierarki kekuasaan yang rigid sebagaimana kita ini. Nah, mungkin di situ dulu kita diskusi, saya hanya ingin berbagi semacam ya obrolan sore ini bahwa ini ada agenda besar di belakangnya. Ada kepentingan di balik apa adanya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita diskusikan. Ya, itu dulu. Oke. Terima kasih Mas Widodo. Ya. Menarik ya, tadi mengingatkan situasi darurat itu hati-hati.